Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Safrio L dengan NIM 23512013. Saya berasal dari kelas S4 Prodi Ekonomi Syariah. Saya akan menjelaskan materi tentang koefisien determinasi dan uji normalitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrayu dengan NIM 2351201117. Hai, perkenalkan nama saya Rahul Ramadhani dengan NIM 23512018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Nurul Tiana, NIM 23512090, jurusan Ekonomi Syariah. Koefisien determinasi atau R kuadrat adalah ukuran statistik yang menunjukkan seberapa baik sebuah model regresi dapat menjelaskan variasi dalam variabel dependen atau variabel yang ingin kita prediksi berdasarkan variabel independen atau variabel penjelas. Intinya, semakin tinggi nilai R kuadrat atau mendekati 1, semakin baik model regresi dalam menjelaskan variasi data. Artinya, variabel independen memberikan kontribusi yang besar dalam memprediksi variabel dependen. Semakin rendah nilai R kuadrat atau mendekati 0, semakin buruk model regresi dalam menjelaskan variasi data. Artinya, variabel independen kurang efektif dalam memprediksi variabel dependen. Contoh, misalnya kita ingin memprediksi harga rumah berdasarkan luas rumah. Jika nilai R kuadrat yang kita dapatkan adalah 0,8, artinya 80% variasi harga rumah dapat dijelaskan oleh luas rumah. Sisanya 20% dipengaruhi oleh faktor lain seperti lokasi, jumlah kamar, dan sebagainya. Interpretasi nilai R kuadrat adalah R kuadrat sama dengan 0, model regresi yang tidak dapat menjelaskan sama sekali variasi data. Yang kedua, 0 lebih kecil dari R kuadrat lebih kecil dari 1 adalah model regresi dapat menjelaskan sebagian variasi data. Yang ketiga, R kuadrat sama dengan 1 adalah model regresi dapat menjelaskan seluruh variasi data atau sangat jarang terjadi dalam data nyata. Kegunaan koefisien determinasi yaitu yang pertama, evaluasi model, membantu kita menilai seberapa baik model regresi yang kita buat. Perbandingan model, membandingkan beberapa model regresi untuk memilih model yang terbaik. Dan pengambilan keputusan, memberikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan berdasarkan hasil analisis regresi. Hal yang perlu diingat, nilai R kuadrat yang tinggi tidak selalu berarti model yang baik. Terkadang model yang terlalu kompleks atau terlalu banyak variabel independen dapat menghasilkan nilai R kuadrat 2 yang tinggi, tetapi tidak generalisasi dengan baik pada data baru. Adjusted R kuadrat adalah versi modifikasi dari R kuadrat yang memperhitungkan jumlah variabel independen dalam model. Adjusted R kuadrat lebih disarankan digunakan ketika membandingkan model dengan jumlah variabel independen yang berbeda. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrayu. Saya akan melanjutkan materi dari Safrio mengenai koefisien determinasi. Langsung saja kita masuk ke contoh soalnya.
Seorang pengusaha apel ingin mengetahui hubungan antara nilai hasil jual beli apel dengan luas kebun apel dalam meter kuadrat. Berikut disajikan data mengenai luas kebun apel dalam meter kuadrat. Data-data yang diperoleh pengusaha ditabulasikan sebagai berikut. Dari data tersebut, pada slide sebelumnya itu kita mencari, yang pertama itu kita mencari persamaan garis regresinya, dan yang kedua korelasi dan tingkat korelasinya, dan yang ketiga ini kita mencari koefisien determinasi dan kita interpretasikan. Ya, langkah pertama itu kita membuat tabel seperti ini. Nah, kolom X adalah variabel luas kebun apel, sementara kolom Y adalah hasil jual yang tadi. Saya rasa tak perlu saya jelaskan cara mendapatkan X kuadrat, Y kuadrat, XY, karena sebelumnya itu kita sudah pernah pelajari materi ini. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya saja. Kita akan menentukan nilai rata-rata X dan Y. X sama dengan sigma X per N, sama dengan jumlah dari sigma X tadi adalah 17.150, maka kita masukkanlah di situ 17.150 bagi 10. 10 itu adalah jumlah dari data tadi. Nah, hasilnya itu adalah 1.715. Setelah kita mendapatkan nilai X, maka kita akan mencari nilai Y. Y sama dengan sigma Y per N, sama dengan jumlah dari sigma Y tadi adalah 2865 bahagi 10. Hasilnya itu adalah 286,5. Jadi nilai Y adalah 286,5. Baik, kita masuk ke langkah kedua, menghitung nilai SSXY dan nilai SSXX. SSXY sama dengan 5.085.975 kurang dengan hasil dari yang dikali dan dibagi dari atas. Jadi nilai SSXY sama dengan 172.500. Lanjut lagi kita menghitung nilai SSXX. SSXX sama dengan sigma X kuadrat kurang dengan sigma X kuadrat bagi dengan N. SSXY sama dengan 30.983.750.000 kurang 12.150 kuadrat bagi dengan 10. SSXX sama dengan 30.983.750.000 kurang 29.412.250.000. Jadi hasil dari nilai SSXX sama dengan 15.715.000 rupiah. Baik, kita lanjut dengan menghitung nilai B dan A. B sama dengan SSXY bagi dengan SSXX. Kita akan memasukkan nilai SSXY 172.500 bagi dengan 1.571.500. Hasilnya itu adalah 0,1098. A sama dengan Y kurang BX. Kita masukkanlah nilai Y-nya itu adalah 286,5 kurang dengan nilai BX 0,1098 kali 1715 sama dengan 286,5. Hasil dari 0,1098 kali dengan 1715 adalah 188.307. Ke selanjutnya yaitu kita akan menentukan persamaan garis regresinya dengan mensubstitusikan nilai A dan Y pada persamaan Y sama dengan
A tambah BX. Dari nilai A itu menghasilkan sebesar 98,193 ditambah dengan 0,1098x. Jadi persamaan garis regresinya adalah Y sama dengan 98,193 ditambah dengan 0,198x. Jadi itu ya hasil dari persamaan garis regresinya. Nah, untuk selanjutnya kita mencari koefisien korelasi. Nah, untuk menentukan koefisien korelasi diperlukan nilai SSXY, SSXX, dan SSYY. Perhitungan nilai dapat dilihat pada perhitungan sebelumnya, sehingga kita mencari nilai SSYY dan nilai R, atau bisa juga dibilang dengan nilai korelasinya. Dalam mencari nilai SSYY itu dirumuskan dalam sigma Y kuadrat kurang sigma Y yang dikuadratkan bagi dengan N. Hasil sigma Y kuadrat pada tabel sebelumnya itu menghasilkan 853,423. 853.423 dikurang dengan 2865 kuadrat dibagi dengan 10, hasilnya itu adalah 853.423 kurang dengan 2865 kuadrat bahagi dengan 10, dan itulah hasilnya. Dan nilai SSYY sama dengan 32.600,5. Nah, selanjutnya kita menghitung nilai R atau menghitung nilai korelasinya. R sama dengan SSXY dibagi dengan akar SSXX dikali dengan SSYY. Maka kita masukkanlah R sama dengan 172.500 bagi dengan akar 1.571.500 kali dengan 32.600,5. Dan dari perhitungan di atas itu menghasilkan 0,762. Jadi nilai koefisien korelasinya adalah 0,762 dan tingkat korelasi untuk nilai R sama dengan 0,762 adalah kuat. Baik, kita akan masuk ke langkah yang terakhir, yaitu langkah menentukan koefisien determinasi. Nilai determinasi R kuadrat diperoleh dari mengkuadratkan nilai R dan mengalikannya dengan 100%. KD sama dengan R kuadrat kali 100%. KD sama dengan 0,762 kuadrat kali dengan 100%. KD sama dengan 0,58064 kali dengan 100%. Jadi hasilnya adalah 58,0,6%. Interpretasinya adalah 58,0,6% dari variabel hasil panen diterangkan oleh variabel luas kebun, dengan sisanya sebesar 41,94% dari hasil panen diterangkan oleh variabel lainnya. Oke, sekian. Saya akan melanjutkan materi tentang uji normalitas. Uji normalitas data adalah bentuk pengujian tentang kenormalan distribusi data. Tujuan dari uji ini adalah untuk mengetahui apakah data yang terampil merupakan data distribusi normal atau bukan. Jadi, maksud dari terdistribusi normal adalah data akan mengikuti bentuk distribusi normal di mana data memusat pada nilai rata-rata dan median. Adapun contoh soalnya yaitu diketahui data skor 32 siswa dalam menyelesaikan soal-soal matematika
diminta untuk melakukan uji normalitas data tersebut. Hipotesisnya, HO data berdistribusi normal, HA data tidak berdistribusi normal. Langkah pertama yang paling penting adalah kita mengubah data tunggal menjadi data kelompok. Bagaimana caranya? Yang pertama, teman-teman kita hitung dulu jangkauan rumusnya. Data terbesar dikurang dengan data terkecil. Jangkauan rumusnya data terbesar dikurang data terkecil. Nah, di dalam kolom ini 95 itu data terbesarnya, sedangkan 32 itu data terkecilnya. Jadi 95 dikurang 32 hasilnya 63. Kemudian banyaknya kelas. 1 tambah 3,3 log n. N-nya itu banyaknya kelas. 1 tambah 3,3 log n 32 atau 1 tambah 4,97. Maka didapatkan 5,97. Kemudian dibulatkan menjadi 6. Panjangnya kelas. Jangkauan dibagi dengan banyaknya kelas. Sedangkan jangkauannya itu 63, banyaknya kelas itu 6. Jadi 63,6 hasilnya 10,5. Maka dibulatkan menjadi 11. Banyaknya kelas itu ada 6, sedangkan panjangnya kelas itu ada 11. Jadi kita hitung di dalam tabel ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 itu banyaknya kelas, sedangkan 11 itu panjangnya kelas. Jadi teman-teman bisa kurangkan saja. 41 dikurang 30 itu hasilnya 11, atau 51 dikurang 40 itu hasilnya 11. Nah, di sini dia patokan angka yang digunakan, dia yang angka terbesar. Jadi angka terbesarnya itu 95. Jadi kita hitung mundur 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85. Jadi teman-teman hitung mundur sampai dapat angka 30. Setelah dapat, kita menghitung titik tengahnya. Adapun titik tengahnya itu 35. 35 itu kenapa bisa didapatkan? Karena 30 tambah 40 itu 70. Dibagi 2 hasilnya 35. Dan begitu pun seterusnya. Kemudian frekuensinya. Kenapa dia bisa 4? Karena yang di dalam tabel tadi itu angka mulai dari 30 sampai 40 itu ada 4. Maka hasilnya 4. Dan begitu pun seterusnya. Kemudian kita jumlahkan. Sigma Fi sama dengan 32. Fi kali Xi. Hasilnya ini ada 140. Kenapa dia bisa 140? Karena 4 dikali 35 itu hasilnya 140. Dan begitu pun seterusnya. Kemudian kita jumlahkan sigma Fi kali Xi sama dengan 1978. Xi kuadrat hasilnya 1225. Kenapa dia bisa 1225? Karena 35 ini yang kita kuadratkan. Kemudian Fi Xi kuadrat. Kenapa dia bisa 4900? Karena 4 dikali 1225 maka hasilnya 4900. Dan begitu pun selanjutnya, begitu pun seterusnya. Kemudian kita jumlahkan sigma Fi Xi kuadrat itu 13,0720.
Jadi fungsinya ini kita menghitung rata-ratanya, yaitu sigma FI XI per sigma FI. Sigma FI XI-nya itu 1978 dibagi dengan sigma FI-nya itu yaitu 32. Jadi 1978 dibagi 32 hasilnya 61,81 itu rata-ratanya. Kemudian standar deviasinya. Adapun rumusnya yaitu sigma FI XI kuadrat dibagi dengan N. Hasilnya tadi itu sigma FI XI kuadrat itu 13.720 dibagi dengan N. N-nya itu hasil dari frekuensinya. Jadi hasilnya tadi itu 32. Kemudian dikurang buka kurung sigma FI XI dibagi dengan N. Sedangkan jumlah dari sigma FI XI nya tadi itu 1978 dibagi dengan N. N nya itu hasil dari frekuensinya yaitu 32 tutup kurung kuadrat menjadi akar 264,21 sama dengan sehingga menjadi 16,25. Tadi kita sudah mendapatkan rata-rata dan standar deviasinya. Yang kita gunakan untuk menghitung nilai Z-nya, Z sama dengan batas kelas dikurang rata-rata dibagi dengan standar deviasi. Di sini kan ada batas kelasnya. Ini kan batas kelas bawahnya itu dikurangkan dengan 0,5. Berarti 30 dikurang 0,5 hasilnya dapat 29,5. Jadi yang 40-nya ini ditambahkan 40,5. Jadi ditambah 0,5. Jadi yang di bawahnya ini sama cara pengerjaannya juga. Jadi untuk 29,5 ini kita hitung. Jadi Z sama dengan batas kelas. Batas kelasnya itu 29,5 dikurang dengan rata-rata 61,81 dibagi dengan standar deviasinya 16,25. Maka hasilnya min 1,98. Untuk batas kelas 40,5 sama juga cara pengerjaannya. Jadi Z sama dengan batas kelasnya itu 40,5 dikurang dengan rata-rata 61,81 dibagi dengan standar deviasinya 16,25. Maka hasil yang didapatkan adalah min 1,31. Hai, saya akan melanjutkan materi dari saudari Rahma Ramadhani. Nah, di sini kan nilai Z-nya kan sudah didapat dan dibahas di materi sebelumnya. Jadi kita akan mencari luas tiap kelas intervalnya lagi. Nah, nilai Z-nya itu min 1,98 dan min 1,31 kita ke Z tabel. Nah, 1,98 dapatlah 0,4761 dan 1,31 dapatlah 0,4049. Hasil dari sini kita kurangi seperti 0,4761 dikurang 0,4049 dan dapatlah luas setiap kelas intervalnya yaitu 0,0712. Dan jika nilai tandanya berbeda, jika tandanya berbeda 0 seperti min 0,63 dan 0,04 maka nilainya itu ditambah. Nah, jika sudah didapatkan luas tiap kelas intervalnya, kita bisa beralih ke frekuensi yang diharapkan. Nah, rumus EI atau frekuensi yang diharapkan yaitu luas tiap kelas interval dikali N atau jumlah responden. Contohnya seperti ini, 0,0712 dikali 32 dan hasilnya 2,2784. Nah, begitupun seterusnya. Jika sudah didapatkan EI-nya
kita ke Z-square hitung. Nah, rumus Z-square hitung sigma OI kurang EI dikuadratkan dan dibahagi EI. Nah, seperti dalam tabel berikut ini. OI kurang EI kuadratkan dan dibagi EI. Nah, OI-nya di sini berapa? 4. Di sini OI-nya 4 dan EI-nya 2,2784. 2,2784 dikuadratkan dan dibahagi EI. EI-nya tadi kan 2,2784 dan hasilnya 1,3008. Begitu seterusnya dan dijumlahkan dan hasilnya 1,8556. Jadi di square hitungnya itu 1,8556. Nah, kita beralih ke sini lagi. Di sini A, derajat kebebasan atau disebut dengan deka dengan rumus deka sama dengan banyaknya kelas dikurang 3 sama dengan 6 kurang 3 adalah 3. Dan di sini B, taraf signifikansi A sama dengan 0,01 atau A sama dengan 0,05. Jika kita ambil A sama dengan 0,01, maka Z-square tabel sama dengan Z-square dalam kurung 1 kurang A tutup kurung dan buka dalam kurung deka Z-square dalam kurung 1 kurang 0,01 dan dalam kurung 3 sama dengan Z-square dalam kurung 0,99 dalam kurung 3. Kita lihat pada tabel Z-square untuk Z-square dalam kurung 0,99 dalam kurung 3 sama dengan 11,3. Nah, sudah didapatkan, kita beralih ke sini. Z-square dihitung atau sama dengan 2,6381 dan Z-square tabel sama dengan 11,3, maka HO itu diterima. HO kan itu data berdistribusi normal dan HA adalah data tidak berdistribusi normal. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.